Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Leo Siribere di Network and Security. Teman-teman, pada video kali ini saya mau mendemokan terkait permintaan dari salah satu komentar ya yang saya dapatkan di channel YouTube saya. Kurang lebih komentarnya seperti ini. Saya boleh request topologi MikroTik by ISP, routers by DHCP server, VLAN 10 dan 20, switch yang terhubung ke router, PC yang terhubung ke switch. Oke, buat agar perangkat bisa terhubung ke semua perangkat dan internet. Oke. Sebelumnya saya sudah coba tapi dari PC tidak bisa ping ke DNS. Oke. Dia tidak bisa ping ke internet lah intinya ya. Nah, di sini saya sudah gambarkan teman-teman. Berdasarkan komentar yang diberikan, internet ada di depan dan di sini saya sudah alokasikan IP private yang satu segmen dengan network saya. Lalu kemudian di salah satu interface nanti yang akan kita deploy, ini kita harus nge-create ada 2 buah VLAN. Jadi di sini otomatis kita menggunakan satu interface terang. Ada VLAN 10 dan VLAN 20. Dan alokasi IP-nya ini nanti juga kita akan create DHCP server untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kemudian ada satu tarikan kabel ke switch, ini anggaplah ini switch, akan nyolok di port 1 kali ya, ETH00, dan PC1 terhubung ke ETH01 dan PC2 ke ETH02. Nanti oke, ini perlu kita tambahkan ya, ini DHCP dan ini mungkin sebutlah ini nanti akan terima IP dari VLAN 10. Terus ini juga VLAN 20. Oke, ini akan menarik. Sebenarnya saya udah pernah mensimulasikan topologi ini, tapi enggak apa-apa buat saya latihan juga. Sudah lama juga nggak ngoprek-ngoprek. Oke, langsung saja teman-teman ya, ikuti terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada teman-teman dan dapat menjawab pertanyaan atau kendala yang dialami oleh salah satu teman kita. Baik, kita langsung menuju lab simulator saya. Di sini saya sudah create satu lab baru. Ini kita tambahkan dulu node-nya. Kita akan butuh MikroTik. Sini saya menggunakan MikroTik versi 7.11.2. Saya belum update yang terbaru ya. Ini router gateway misalnya ya. Gateway, simbolnya sudah cukup, interface-nya 4 cukup, karena kita sebenarnya hanya butuh 2 port ya, satu port yang ke arah WAN, satu port yang ke arah switch, ke arah LAN. Ini kita okekan. Oke, kita tambahkan lagi switch-nya. Di sini saya pakai Cisco yang L2 ya, L2. Oke, ini cukup, ini kayaknya bisa. Ini kita ganti namanya menjadi SW, lalu kemudian kita ganti logonya layer 3 switch. Ini hanya buat mempercantik aja teman-teman. Oke, kita tempatkan di sini. Ini saya geser ke sebelah sini supaya kemudian sebelah sini saya bisa buka CLI. Lalu kita tambahkan lagi PC ya. Di sini saya pakai PC Linux ya teman-teman. Saya pakai PC Linux, kita deploy 2, lalu ini PC ya, PC. Oke, save. Ini kita taruh di sini, lalu ini kita taruh di sini. Oke, ini kita hubungkan teman-teman. Ini sesuai dengan topologi dia pakai ETH02. Lalu yang ini ETH01. Lalu yang dari router, oke, ini yang dari router ke switchnya ETH00, ini pakai ETH2. Lalu terakhir kita akan tambahkan networknya teman-teman ya.
Ini kita pilih manajemen cloud, lalu ini kita ketik namanya adalah internet. Oke, ini kita taruh di depan. Ini biar agak sedikit cakep, saya ganti simbolnya kali ya, yang kita kasih yang hijau. Sip. Sudah. Ini kita hubungkan dengan router di port 1, yang 1. Oke, biar sedikit terlihat cakep, kita rapikan dulu teman-teman. Sip, ini geser sedikit lagi ke sini. Ini juga digeser ke sini. Oke, karena ini PC Linux yang di belakang, jadi wah ini kenapa jadi PC 3 ya? Biar tidak ambigu ya teman-teman, kita sesuaikan ini PC 1. Kita save. Ini kita edit lagi menjadi PC 2. Oke, ini kita save. Jadi ngerunningin dua PC ini aja saya butuh RAM 8 GB teman-teman. RAM 8 GB, lalu vCPU-nya butuh 4 karena masing-masing pakai 2. Oke, karena dia ini PC jadi kita booting dari sekarang ya teman-teman, supaya kemudian dia bisa ready pada saat kita mau melakukan pengetesan. Wah, PC 2 file to create network. Sebentar, ini ada apa? Sebentar ya teman-teman, ini kita edit. Oke, harusnya sih aman sih. Coba kita tes lagi ya teman-teman. Ini di start. Oke, PC 2 sudah running. Coba kita running PC 1. Sip. PC 1 dan PC 2 sudah running, biarkan dia booting karena lumayan lama. Ini kita running lagi switchnya, lalu kita running routernya. Wah ini juga switchnya. Oke, routernya sudah running, coba kita running lagi. Oke, semua perangkat sudah jalan. Sip teman-teman, kita mulai konfigurasi dari router gateway-nya ya. Ini saya akan gunakan CLI. Nanti pas kita sudah selesai melakukan konfigurasi, saya akan coba remote router ini menggunakan Winbox untuk mempermudah teman-teman melihat hasilnya seperti apa jika kita menggunakan CLI. Apakah kita ya sebutlah bagian atau segmen itu nanti kita memverifikasi konfigurasi yang kita lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita klik change. Lalu ini kita gedein supaya teman-teman agak sedikit mudah melihatnya. Sip. Oke, ini terlalu besar, kita kecilkan sedikit ya teman-teman. Nah, oke, ini kita masuk, passwordnya tidak ada. Ini kita pilih no, kita masukin passwordnya if, ulang lagi passwordnya. Oke, sistem identity set name. Ini saya melakukan merubah hostname-nya ya. Set system identity set name at network security lab. Oke, namanya sudah berubah. Nah biasanya kalau CHR teman-teman, begitu pertama kali kita running ini interface DHCP client-nya sering kali saya temukan itu otomatis running. Coba kita lihat ya, kalau ada nanti kita remove dulu supaya kemudian kita bisa mendefine IP static untuk interface Ether 1. IP DHCP client print. Nah, siap teman-teman ya, lihat ya. Dia otomatis menjalankan satu interface DHCP client. Jadi sehingga ketika kita nyalakan perangkatnya, sebutlah kalau kita sedang menggunakan perangkat hardware, itu jadinya kayak plug and play itu. Jadi begitu kita colokin dia langsung bisa koneksi internet. Ini kita remove dulu teman-teman, IP DHCP, DHCP client remove 0. Oke, kita periksa IP-nya, IP address print, belum ada IP apa-apa. Oke, kita balik ke topologi. Di sini saya sudah mengalokasikan IP 10.25.25.2/24. Kita set IP-nya, IP address at
address 10.25.25.2/24 kita arahkan ke interface Ether 1. Lalu kita tambahkan default route-nya ke arah internet, IP route at destination ke arah internet. Gateway-nya adalah satu segmen dengan network saya, berarti 10.25.25.1. Oke, kita coba tes ping ke 88 dulu ya. Oke, sudah tembus, tapi dia masih belum bisa nge-resolve jika kita ngeping ke google.com karena kita belum ngeset IP DNS-nya. Ayo kita set IP DNS, set server. Kita arahkan ke 88 aja kali teman-teman ya. Jangan lupa allow remote request-nya di set yes. Sekarang kita coba tes ping ke google.com. Oke, sudah tembus ya teman-teman. Ini kita interface print. Nah, next step adalah kita akan melakukan konfigurasi, menambahkan 2 buah VLAN ya, 2 buah VLAN untuk interface yang terhubung ke switch. Nah, kalau kita balik ke lab, interface yang terhubung ke switch itu menggunakan Ether 2. Nah, sekarang coba kita custom dulu untuk interface-nya teman-teman ya. Interface print, oke, interface edit. Kita akan edit port 2, berarti ID-nya 1, value-nya adalah name. Ini kita tambahkan switch. Ctrl O. Oke, sekalian kita sesuaikan juga yang Ether 1 ya teman-teman ya. Interface edit 0, name, lalu kita tambahkan 1. Ctrl O. Oke, kalau kita lihat interface print, sip. Ini sudah berhasil kita ubah. Sekarang kita tambahkan VLAN. Interface VLAN add, kita define parameternya. Name, karena dia nempel di ETH2, maka saya kasih ETH2 strip VLAN 10. Oke, VLAN 10, lalu kita tambahkan VLAN ID-nya berapa, VLAN 10, lalu master port-nya kita arahkan ke ETH2 SW ya. Oke, sip. VLAN 10 sudah kita tambahkan ya. Kita tambahkan lagi untuk VLAN 20. VLAN add name ETH2 strip VLAN 20, lalu kita define VLAN ID-nya, kita arahkan master port-nya ke Ether 2. Oke, interface VLAN print. Sip, kita sudah punya 2 buah VLAN. Kalau kita interface print, nah di sini sudah terlihat ada penambahan 2 buah VLAN, VLAN 10 dan VLAN 20. Dan kedua VLAN ini master portnya itu nempel di ETH2, di port 2 ini. Oke, terakhir kita akan mengkonfigurasi, karena kalau kita lihat permintaan dari teman kita ini, router sebagai router sebagai DHCP server untuk VLAN 10 dan 20. Nah, artinya kita perlu mendefine IP. Oke, berarti masih ada 2 step nih yang harus kita lakukan. Kita define IP dulu, baru nanti kita generate DHCP servernya. Oke, IP address coba kita print ya. Kita masih punya satu IP, itu IP1. IP address at address, di sini kita pakai IP 10.10.11 10.10.11/30. Saya pakai /30 aja karena masing-masing VLAN hanya punya satu host klien ya. Ada PC1 nanti kita arahkan ke VLAN 10 seperti yang terlihat di sini. Lalu PC2 nanti kita arahkan ke VLAN 20. Jadi butuh hanya satu IP untuk di list. Lalu ini kita arahkan ke Ether, interface-nya ke ETH2/VLAN 10. Oke, kita tambahkan lagi IP address at address 10.10.2.1/30, interface-nya ETH2 VLAN 20. Sip, IP address print. Oke, VLAN sudah kita create, lokasi IP untuk masing-masing VLAN sudah juga kita assign. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kita harus menggenerate DHCP server. Oke, IP DHCP server setup. Nah, nanti kita pilih nih
DHCP server interface-nya. Berarti ETH2 VLAN 10 dulu. Oke, kita enter. Ya, ini kita enter juga. Gateway-nya oke. Nah, ini address to give out. Jadi nanti PC1 yang terhubung dengan VLAN 10 itu akan menerima IP 10.10.1.2. Oke, ini kita enter. DNS servernya akan mengikuti DNS servernya router. List time-nya ini 30 menit 1800 second. Oke, sudah selesai. Kita lanjutkan untuk komen yang sama ya teman-teman, IP DHCP server setup. Lalu kita ketikin VLAN 20. Tadi udah VLAN 10-nya udah selesai. Ini kita enter. Sama, ini kita enter aja terus sampai selesai. Kecuali kalau teman-teman mau melakukan customisasi ya. Misalnya ada parameter contoh seperti address to give out ini, kalau kita misalnya menggunakan IP/24 di mana /24 itu ada 254 IP. Nah, yang bisa di list itu adalah 253. Tapi kadang saya juga pun punya kebiasaan itu, saya potong tuh IP yang boleh dikasih ke klien itu hanya IP 100 sampai dengan 200 misalnya. Nah, itu silakan. Tapi kalau tidak ada perubahan ya tinggal enter aja, selesai. Oke, sudah teman-teman. Maaf teman-teman, tadi saya lupa. Karena kita menggunakan IP private di sisi klien, maka kita perlu menambahkan NAT. Jangan lupa ya. Oke, IP firewall kita buat NAT global saja. Jadi satu role bisa digunakan oleh VLAN 10 dan VLAN 20. IP firewall NAT add, kita tambahkan chainnya src NAT, lalu langsung ke action saja. Atau kalau kita mau define agak sedikit detail ya, kita harus define out interface-nya. Out interface-nya itu adalah ether 1. Lalu actionnya ya action sejuta umat masquerade. Nah, kalau kita IP firewall NAT print, nah sudah ada. Oke, sekarang coba kita verifikasi ya teman-teman. Kita ping ke Google dengan source IP 10.10.1.1. Ini adalah source IP yang kita pasang untuk VLAN 10. Ini untuk ngecek apakah IP tersebut setelah kita tambahkan role NAT-nya sudah bisa nge-reach internet teman-teman. Ini kita enter. Sip, teman-teman bisa lihat ini sudah bisa replay kalau dia ping ke Google ya. Ini 2.1 untuk VLAN 20. Oke, kita sudah selesai melakukan konfigurasi di sisi router gateway-nya teman-teman di Mikrotik. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, saya akan memperlihatkan secara GUI-nya. Kalau ini kan kita lakukan konfigurasinya menggunakan CLI. Nah, ini kalau kita masuk, kita tambahkan 10.25.25.2. Ini passwordnya tadi if. Ini kalau kita buka, ini saya besarkan supaya teman-teman gampang. Ini kita lihat interface. Di sini sudah terlihat kita menambahkan 2 buah VLAN dan masing-masing VLAN ini diarahkan master portnya itu adalah Ether 2. Lalu kemudian kita di table address kita juga sudah menambahkan IP yang ke arah internet, yang ini IP yang ke arah internet dan IP untuk masing-masing VLAN. Dalam hal ini ada 2 VLAN 10 dan VLAN 20. Ini perlu kita cek benar sudah VLAN 10, lalu yang ini benar. Oke. Lalu kita juga sudah menambahkan DNS ini, lalu parameter allow remote request-nya kita centang, dan kita menambahkan DHCP server untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Kita juga tadi menambahkan default route nih. Dan terakhir kita tadi menambahkan NAT, role NAT nih. Nah, karena tadi saya sudah gunakan ping ke Google menggunakan source IP VLAN 10 dan VLAN 20, teman-teman bisa lihat di sini ada paket yang counter. Oke. Untuk sisi Mikrotik sudah selesai, kita tinggalkan. Kita lanjut melakukan konfigurasi. Ini kita tutup dulu aja. Konfigurasi di sisi switch-nya. Ini kita open switch-nya. Lalu ini saya besarkan dulu, change setting.
Kita naikkan ke ya 14 lah ya, 14 apply. Oke, ini kita enter. Oke, kita udah bisa masuk ke switchnya. Ini kita enable, lalu kita coba show running config dulu. Kita lihat. Oke, show interface, show interface brief. Status deh, status. Nah, ini teman-teman, jadi sesuai dengan topologi. Kita balik ke topologi dulu teman-teman ya. Di topologi kita ini di sini tuh kan ada switch yang 4 port, dan kebetulan ini sama dengan switch yang kita gunakan di lab. Port satunya itu kalau di Cisco kan port 1 itu dimulai dari ETH0/0. ETH0/0 itu terhubung dengan router. Nah, artinya ini kan port di sisi routernya kan ini Ether 2 ya teman-teman ya. Ini Ether 2. Port 2 itu dikonfig membawa VLAN, ada VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, karena dia membawa VLAN, otomatis di ETH00 di sisi switchnya harus kita konfigur sebagai interface terang. Nah, kenapa teman-teman? Nah, mungkin teman-teman juga pernah, jika pernah menonton video saya yang di Cisco series, di situ saya pernah jelaskan perbedaan atau masing jenis interface ya. Kalau di layer 3 switch itu kita bisa define sebuah interface itu apakah dia berfungsi sebagai akses atau berfungsi sebagai terang, dan ada beberapa mode-mode yang lain. Nah, dalam hal ini karena kita mau melewatkan VLAN ya, ada lebih satu VLAN di interface ini untuk kemudian kita teruskan ke interface yang lain. Maka kita harus mengkonfigur ETH00 itu sebagai interface terang. Lalu ETH01, di mana ETH01 itu adalah line traffic untuk PC 1. Nah, ini akan kita set akses teman-teman. Kenapa harus kita set akses? Supaya di sisi PC-nya nggak perlu kita konfigur VLAN tagging gitu. Jadi kalau misalnya ETH01 dan ETH02 ya, untuk PC 1 dan PC 2 itu kita set terang juga, maka apa? Ini kan masih VLAN tagging ya di sini. Otomatis supaya kemudian PC ini supaya bisa nge-reach internet, maka kita mesti harus mengkonfigur VLAN tagging dulu. Kita tagging dulu di sini VLAN 10 dan di PC 2 juga VLAN 20 untuk kemudian interface-nya memungkinkan kita pasangin IP. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya terang lalu kemudian kita colok ke sini, ya jangan harapkan dia kemudian bisa terima IP. Nah, bagaimana supaya kemudian dia bisa langsung menerima IP? Nah, makanya kita konfigur port ETH01 dan ETH02 itu sebagai akses port, gitu ya teman-teman. Akses port tetap kita harus define VLAN-nya. Kalau di Mikrotik itu biasanya disebut PVID. Jadi ada default VLAN ID untuk satu interface fisik gitu ya. Kita bisa define itu. Jadi setiap kali kita nyolok ke situ, otomatis VLAN tersebut akan nge-broadcast. Jika dia ngebawa IP layer 3, maka itu akan di-broadcast ke arah endpointnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita balik ke sini. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus meng-create VLAN dulu ya teman-teman. Kita create VLAN, configure terminal. Oke, kita create VLAN 10 gitu ya teman-teman. VLAN 10, lalu kita kasih nama, name-nya adalah VLAN 10 PC 1. Oke, ini kita exit, lalu kita create lagi VLAN 20, lalu kita set name-nya VLAN 20 PC 2. Oke, ini kita end, kita save dulu. Lalu kita show VLAN. Nah, kita sudah selesai nge-create VLAN ya teman-teman. Di sini sudah terlihat interface VLAN-nya sudah aktif. Nah, tapi belum kita assign kemana-mana. Nah, kalau kita misalnya show interface terang, nah ini belum ada. Nah, gimana caranya teman-teman? Nah, sekarang kita masuk lagi ke config
ke mode konfigurasi, lalu kita balik nih. Ini mesti harus hati-hati karena ada banyak interface yang harus kita konfigur dan konfigurasinya unik. Berbeda-beda ya, tidak semua terang dan tidak semua akses juga. Ada yang terang, ada yang akses gitu ya teman-teman. Jadi yang mesti harus hati-hati. Kita mulai dulu dari ETH00. Jadi kita masuk dulu ke interface ETH. Sorry, ini ETH0/0. Oke, kita sudah masuk. Nah, jika teman-teman mau menambahkan menambahkan deskripsi untuk interface ini, boleh. Kita tinggal tambahkan description apa nih? Terang misalnya ya. Oke, ini kita enter. Nanti teman-teman silakan namanya mau diapain aja terserah ya. Ini description, kita sudah tambahkan description. Selanjutnya adalah kita ubah interface ini bisa mengelow VLAN. Nah, gimana caranya? Kita masukkan komen switch port terang. Kita encapsulation dulu ya teman-teman ya. Jadi defaultnya setiap interface di switch Cisco itu dia modenya mode akses gitu ya, akses port. Dan switch portnya itu auto. Jadi mesti harus kita define dulu, lalu kita enkapsulasi supaya kemudian dia bisa ngelewatin VLAN. Switch port terang encapsulation .1q. Nah, apa itu .1q? Teman-teman boleh browsing sendiri ya teman-teman ya. Ini kita enter, baru kita switch port mode terang. Oke, sudah enkapsulasi sudah, lalu modenya sudah kita define. Nah, ini terakhir kalau teman-teman lihat change state to up, artinya interface-nya sudah up. Oke, lanjut kita akan assign VLAN untuk kemudian bisa diterima di interface ini dari router. Oke, kita switch port switch port terang allowed VLAN. Nah, VLAN apa saja nih yang bisa kita yang mau kita assign? Nah, karena kalau kita balik ke topologi, karena interface ini harus membawa dua buah VLAN ini, VLAN 10 dan VLAN 20, maka kita define di sini 10 20. Sorry, ini harus pakai koma. Switch port terang allowed VLAN 10 dan 20. Oke, kita enter. Sudah teman-teman? Kita end. Coba kita simpan dulu. Lalu kemudian kita show interface terang. Nah, kalau teman-teman lihat sebelumnya itu kan kalau kita show interface terang itu belum muncul ya. Belum ada apa-apa di situ. Di komen itu. Aduh, ini sudah aneh. Show interface terang, dia tidak memunculkan apa-apa. Nah, kalau sekarang kalau kita show interface terang, nah ini dia sudah muncul nih ETH00, ini mode on, ini statusnya trunking ya kan, native VLAN-nya 1, lalu dia membawa dua buah VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, konfigurasi untuk port 1 sudah selesai teman-teman. Sekarang lanjut nih, kita konfigur dulu nih, kita konfigur untuk ETH01, di mana ETH01 ini tidak kita konfigur lagi sebagai terang, tapi kita konfigur sebagai akses supaya apa? PC1 yang terhubung dengan switch di port ETH01 itu bisa langsung mendapatkan IP. Jadi keluarannya itu sudah layer 3 teman-teman, bukan lagi layer 2 gitu ya penjelasannya. Oke, lanjut kita masuk ke config terminal, kita panggil ETH0/1. Ini switch port mode akses. Oke, switch port akses allowed akses VLAN ya, akses VLAN 10. Oke, gitu aja teman-teman. Ini kalau kita show interface status, kita lihat, oke, nih VLAN-nya sudah kelihatan di sini ya teman-teman. ETH01 itu statusnya connected, VLAN-nya dia bawa nih VLAN 10 gitu. Oke, lanjutnya teman-teman, atau kalau kita mau tambahkan nih description
Itu juga bisa sama seperti yang kita lakukan. Jadi pada saat kita ada di mode konfigurasi untuk ETH01, kita tambahkan description. Oke, mungkin teman-teman yang tambahkan sendiri aja ya di labnya masing-masing. Kita lanjut untuk mengkonfigurasi ETH02 untuk PC yang kedua. Konfigur terminal, interface ETH0/2. Kita langsung mengubah modenya. Mode akses, switch port, akses, VLAN 20. And kita simpan. Oke, show interface status. Nah, ETH00 sudah terang, ETH01 sudah kita assign VLAN 10 dan modenya mode akses. Lalu kemudian ETH02 juga sudah kita assign VLAN 20. Oke, sampai di sini teman-teman untuk konfigurasi di sisi switchnya udah selesai. Jadi benar-benar ini transparan aja, transparan, tidak ada konfigurasi yang macam-macam. Nah, tapi ini tentu batasannya adalah masih basic ya teman-teman. Kita nggak menambahkan VLAN manajemen, tidak ada yang macam-macam. Artinya proses yang terjadi di switch ini benar-benar pure traffic layer 2. Jadi begitu traffic datang dari PC, ya kan, masuk ke switch, lalu kemudian diteruskan lewat interface terang ETH00 dan diteruskan ke router seperti itu. Oke, ini kita tutup, ini kita close. Lalu selanjutnya apa yang kita lakukan lagi nih? Yang kita lakukan adalah kita akan melakukan pengecekan. Kita cek dulu PC 1 ya teman-teman, kita buka dulu PC-nya. Ini pakai, wah ini kenapa masih ngebooting begini ya, lama dong. Coba ini kita tutup dulu. Ini kayaknya belum ngebooting nih teman-teman, berat nih lumayan image-nya. Ini, wah. Oke, kita tes satu-satu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih. Ini karena biasanya sih karena kekurangan resource, kekurangan RAM atau CPU. Karena ini kita ngerunning, jadi masing-masing router di depan ini kan punya, dia menggunakan satu vCPU. Di depan juga nih switch ini juga menggunakan satu vCPU. Lab simulator saya belum terlalu besar, jadi resource-nya masih sangat terbatas. Ini kita cek apakah sudah ada. Oke, belum teman-teman. Ini kita restart dulu aja. Kita stop. Karena tadi juga bootingnya agak aneh ya. Pas kita nyalakan itu dia tidak langsung menyala. Kita coba aja mana yang akan menyala. Nanti baru kita tes. Ini sambil kita menunggu PC satunya booting, kita masuk ke router. Lalu kita lihat DHCP server dan list. Wah, sebenarnya tadi dia sudah dapat ya teman-teman. Jadi routernya udah bekerja, jadi dia deteksi ada virtual LAN card ya, virtual LAN card untuk yang di sisi Ubuntu-nya sudah menyala. Kemudian dia langsung mengassign IP. Nah, ini kita buka di sini. 10.11 itu adalah VLAN 10. Nah, ini berarti VLAN 10 nih. Untuk memudahkan, ini kita sambil menunggu PC-nya booting ya teman-teman. Ini VLAN 10, DHCP VLAN 10, lalu ini DHCP VLAN 20. Jadi kalau ketika kita masuk ke tab lisis kita gampang. Nah, ini. Jadi active address-nya 1.2 itu VLAN 10 dan VLAN 20 2.2. Oke. Kita balik, kita cek dulu. Biasanya sih nggak lama sih, tapi nggak tahu nih karena ya benar sip. Ini udah nyala. Benar tadi teman-teman, dia kekurangan resource. Saya login.
buka terminal. Nah teman-teman, kita balik ke topologi. Ini kebetulan yang menyala itu adalah PC1 ya. PC1 kalau sesuai dengan topologi yang sudah kita rancang di awal, ini akan mendapatkan IP dari VLAN 10, dari DHCP server VLAN 10. Artinya IP-nya adalah 10.10.1.2. Nah, karena .1 itu ada di gateway di sini, ada di router, di gateway VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan ke sini. Ini PC-nya sudah IPA, sudah, nggak perlu kita install. Nah, teman-teman, ini kalau kita lihat dia sudah bisa terima IP 10.10.1.2/30 ya teman-teman. Nah, ini coba kita tes ping dulu. Kita ping 10.10.1.1. Ini ke gateway-nya. Oke, replay. Ini don't upgrade. Oke. Ini kita stop. Lalu coba kendala teman kita ini, dia bilang sebelumnya saya sudah coba buat tapi dari PC tidak bisa ping ke 88. Oke, kita coba ya. Ping ke 88. Kalau kita lihat ping ke 88 sudah replay. Nah, ini coba kita ping lagi ke google.com. Oke, ini juga replay. Oke, PC1 berarti berhasil ya teman-teman ya. Berhasil, misinya adalah VLAN tadi yang kita configure di switch itu kemudian bisa meneruskan traffic dari VLAN 10 sampai dengan ke endpointnya. Sekarang kita, jadi ini sudah berhasil terjawab ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah coba ping ke 88 dan ping ke Google. Nah, ini coba kita buka Firefox. Saya nggak tahu ini bisa cepat apa enggak ya. Sambil menunggu coba kita jalankan PC2. Ini PC2. Oke. PC2 sudah. Ini kita buka. Kita tungguin aja dia di sini sampai booting. Oke, ini Firefox-nya sudah terbuka. Ini kita close. Lalu ini coba kita buka Google kali ya, google.com. Nah, ini PC-nya udah bisa akses internet. Coba kita buka detik.com. Ini sambil kita nunggu. Ya, ini karena resource-nya kurang jadi agak sedikit lemot ya teman-teman, harap maklum. Tapi intinya apa yang kita simulasikan, apa yang kita demokan itu berhasil sementara untuk PC1. Sip, ini detik sudah terbuka, Google sudah terbuka. Ini kita close tab. PC1 sudah berhasil untuk mempercepat ya, supaya kemudian PC2-nya bisa booting dengan legowo. Oke, ini kita tutup. Sip. Ini kita login. Ini kita masuk ke PC2. Nah, PC2 Nah, PC2 ini akan membawa segmen IP dari VLAN 20 yang ini nih, 10.10.2.2 seharusnya ya, IP dari PC ini. Kita cek, kita buka terminal. Lalu IP A. Nah, teman-teman bisa lihat konfigurasinya udah benar nih untuk VLAN 20 antara router, switch itu benar konfigurasinya. Karena apa? Kemudian di endpoint, di kliennya itu dia bisa nerima IP, nggak kemudian kacau gitu. Ini kan PC2 nih seharusnya 2.2, dia nerima IP 1.2. Nah, itu bahaya tuh, berarti konfigurasi kita nggak benar. Oke, kita coba tes ping ke DNS Google 88. Oke, teman-teman bisa lihat ini juga sudah replay. Lalu kita ping lagi ke DNS. Ini juga sudah replay. Sip.
Oke, konfigurasi atau simulasi konfigurasi yang kita lakukan pada video kali ini sudah berhasil teman-teman. Mungkin untuk teman kita ini Live Up 7 yang meninggalkan komentar seperti ini. Sebelumnya saya coba buat tapi dari PC tidak bisa ping ke DNS Google. Izin bersaran, saya berikan saran mungkin coba dilakukan pengecekan di sisi switchnya. Nah, seringkali yang saya temukan ya di beberapa case ini interface-nya salah define, atau mungkin interface-nya tidak di-define dengan benar, tidak dienkapsulasi, tidak di-set modenya mode terang untuk interface yang terhubung dengan router ya. Lalu ada juga kasus di mana semua interface baik itu yang mengarah ke router ataupun yang mengarah ke klien itu di-set terang. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah. Balik lagi tergantung plannya mau gimana gitu. Nah, tapi kalau ini kemudian di set menjadi terang semuanya, maka di sisi PC-nya ini mesti harus nginjek, harus ngonfig VLAN ya, harus ditambahkan VLAN-nya. Jadi harus di tagging dulu, baru kemudian interface itu kita pasangkan IP. Jadi dia kemudian memang agak sedikit repot sih jadinya ya. Padahal cukup dengan layer 3 saja PC kemudian bisa komunikasi ke internet. Begitu juga dengan PC 2 sama gitu ya. Jadi kalau ini kemudian interface-nya di set semuanya menjadi terang. Artinya dia benar-benar pure meneruskan layer 2 gitu. VLAN tagging tuh yang diterusin. Nah, tapi dalam simulasi kali ini kita membuat port ETH00 yang terhubung ke router gateway itu kita set dia sebagai terang. Nah, kenapa terang? Karena apa? Dia mendapatkan input inbound-nya itu adalah VLAN ada 2 buah. Itu dimana supaya kemudian yang memungkinkan interface itu bisa membawa 2 buah VLAN dalam satu koneksi fisik itu adalah mode terang. Gitu. Makanya kita set dia sebagai interface terang. Lalu kemudian VLAN 2 buah itu yang sudah kemudian diterima oleh switch diproses di dalam lokal sistemnya si switch dan kita arahkan untuk ETH01 ke PC1 dan portnya kita set akses. Kenapa akses? Ya supaya kemudian begitu PC-nya nyolok gitu ya, dihidupkan, dia langsung bisa terima IP gitu. Jadi dia udah nggak tahu nih, dia sudah nggak ada transaksional di segmen layer 2 ya, walaupun dalam tanda kutip ya, jangan lupa konsep OSI layer ya. OSI layer tetap sebuah traffic itu tidak bisa mengingkari atau membypass proses dalam prinsip OSI layer. Tapi maksudnya untuk menyederhanakan, kalau interface tersebut di set sebagai akses, kemudian begitu PC-nya nyolok udah langsung terima IP, nggak repot-repot gitu, nggak mesti harus tagging VLAN lagi gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya dalam bahasa yang sederhana ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan manfaat kepada teman kita ini Live Up 7, dan juga buat teman-teman yang mungkin juga kebetulan membutuhkan video yang sama atau case yang sama untuk lakukan troubleshooting atau mungkin lagi belajar kali ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe teman-teman dan dinyalakan tombol loncengnya supaya kemudian ketika saya mengupdate video teman-teman dapat kabar yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye bye.